Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Profesor Dr. Dinda Azhar MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Azma Ulia dengan NIM 19036172 akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Bioteknologi Modern di bidang pertanian, yaitu padi transgenik. Di mana bioteknologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut ahli, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di mana bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk, bisa dikenal juga dengan istilah fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern erat kaitannya dengan rekayasa genetika. Dalam bidang pertanian, bioteknologi merupakan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Aplikasi dari bioteknologi dalam bidang pertanian dapat untuk membantu dalam percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Semua itu bisa dihasilkan dengan cara rekayasa genetika dan kultur jaringan, di mana rekayasa genetika diartikan menjadi suatu usaha memanipulasi suatu gen organisme untuk tujuan tertentu dengan cara menghilangkan ataupun menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Organisme yang telah direkayasa genetikanya sering disebut dengan genetic modified organism atau GMO. Pada topik kali ini saya memilih bidang pertanian, yaitu padi transgenik, di mana teknik DNA rekombinan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanaman padi transgenik. Contohnya yaitu tanaman padi rojo lele transgenik yang mampu mengekspresikan laktoferin dan tanaman padi tahan terhadap cuaca dingin. Maka, untuk mendapatkan padi tahan dingin dapat diperoleh dengan cara memasukkan gen tahan dingin pada hewan yang hidup di tempat dingin ke dalam kromosom tanaman padi. Kajian referensi ini saya mengambil dari 3 jurnal nasional. Yang pertama tuh jurnal dari keaktifan padi transgenik terhadap hama. Kedua, jurnalnya yang meneliti tentang ketahanan padi transgenik DB1 terhadap penggerek batang padi kuning Scirpophaga incertulus Walker. Dan jurnal yang ketiga itu evaluasi produktivitas padi transgenik rojo lele yang potensial tahan penggerek batang padi kuning Scirpophaga incertulus WLK. Penggerek batang padi kuning atau Scirpophaga incertulus WLK merupakan salah satu hama utama di pertanaman padi daerah sentra produksi padi di Indonesia seperti di Jawa Barat. Luas serangannya dapat mencapai 141.000 hektar per tahunnya dengan intensitas serangan rata-rata 11%, di mana hama tersebut dapat menyerang sejak tanaman padi berada di persemaian sampai masa panen. Ini menurut Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 2010. Upaya pengendalian hama ini sudah banyak dilakukan oleh petani dengan berbagai cara. Penggunaan insektisida merupakan salah satu cara yang paling sering dilakukan, namun kurang efektif karena hama penggerek sendiri hidupnya di dalam batang tanaman padi. Selain itu, penggunaan insektisida dapat menimbulkan efek negatif pada lingkungan. Penggunaan varietas yang tahan terhadap penggerek batang padi kuning merupakan upaya pengendalian yang murah, efektif, dan ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini belum ditemukan varietas padi yang tahan terhadap serangan hama penggerek batang kuning, sehingga sulit dilakukan perakitan melalui teknik pemuliaan konvensional. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui produktivitas galur-galur transgenik potensial tahan penggerek batang padi kuning, pembawa fusi gen CR1b, CRI1AA, sehingga diperoleh galur yang tahan terhadap penggerek batang padi kuning
dan mempunyai tingkat produksi yang sama dengan tetuanya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitiannya dilaksanakan di lapangan uji terbatas Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Bahan tanam yang digunakan ada 6 galur padi transgenik, tahan terhadap penggerak kuning padi yang mengandung fusigen, yaitu X22, U10, W3, Y7, Ki20, dan P8. Tanaman kontrol yang digunakan sebagai pembanding adalah rojo lele yang diberi insektisida dan varietas yang rentan terhadap penggerak batang kuning padi, yaitu IR42 dan IR64. Galur padi transgenik tersebut, CIPI Vol 4, merupakan hasil penelitian Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok dengan 10 perlakuan dan 3 pengulangan. Perlakuan meliputi X22, U10, W3, Y7, P8, rojo lele, dan rojo lele yang diberi insektisida IR42 dan IR64. Serangan hama penggerak batang padi kuning terjadi secara alami tanpa inokulasi. Galur padi ditanam dengan menggunakan jarak tanam 25 x 25 cm dengan jarak antar plot 0,5 meter. Selanjutnya, isolasi waktu digunakan dengan mengatur penanaman padi transgenik 3 minggu lebih akhir dari pertanaman di sekitar lahan percobaan. Selain itu juga dilakukan pemberian pagar plastik setinggi 2 meter di sekeliling lahan percobaan sebagai isolator fisik dari pertanaman di sekitar lahan percobaan. Pemupukan diberikan dengan dosis sesuai anjuran untuk lahan persawahan. Plot perlakuan varietas rojo lele, aplikasi insektisida yang diberi insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol dilakukan secara berkala dengan interval 2 minggu sekali dan dimulai pada minggu kedua setelah tanam sampai 2 minggu menjelang panen. Dosis chlorantraniliprol adalah 0,5 liter per hektar, sedangkan pengamatan agronomi dilakukan dengan pengamatan visual pada 10 rumpun tanaman secara acak, yang meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan jumlah malai per rumpun. Untuk komponen hasil, variabel yang diamati sebanyak 3 rumpun per plot perlakuan, yang meliputi panjang malai, jumlah bulir per malai, gabah isi, gabah hampa, dan bobot 1000 butir, plus kadar air. Hasil panen diukur perluasan plot yang meliputi hasil gabah kering panen dan gabah kering giling. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis ragam atau ANOVA, dan apabila terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan, maka diuji lanjut dengan menggunakan uji wilayah berganda. Duncan pada taraf 5%. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini, bahwa ke-6 galur padi transgenik yang diuji memiliki karakter agronomi dan komponen hasil yang berbeda-beda, di mana galur-galur X22, W3, Y7, dan P8 memiliki karakter agronomi, komponen hasil, dan hasil panen yang menyerupai varietas rojo lele dan mampu tumbuh dengan baik di kebun percobaan Sukamandi. Sedangkan galur X22 dan W3 berdasarkan karakter agronomi dan komponen hasil memiliki kesamaan terbaik dengan rojo lele non-transgenik. Pada variabel hasil panen, X22 dan W3 juga memiliki kemampuan menghasilkan gabah kering panen dan gabah kering giling yang tidak berbeda nyata dibandingkan dengan rojo lele yang tidak diberi insektisida. Hal ini menunjukkan potensi hasil dari kedua galur tersebut sama dengan rojo lele sebagai tetuannya. Demikian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.